Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa KSTV dimanapun Anda berada. Masih dalam bincang-bincang kita bersama di program podcast Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Monggo Ibu sebelumnya penunjuk kopinya. Monggo Mbak. Oke. Puasa ya nggak bisa. Alhamdulillah kebetulan hari ini KSTV Biro Trenggalek kedatangan tamu dari beliau pemerhati pendidikan dan dari bimbel gitu. Betul. Cuman ini bimbelnya ini agak-agak beda ini ya. Insya Allah. Dari bimbingan belajar Patriot Muda Perkasa. Patriot Muda Perkasa, singkatannya PMP. Dulu PMP itu waktu saya sekolah pendidikan moral Pancasila. Kan udah sekarang. Oke. Sekarang udah ganti PKN, tapi PMP hadir dengan Patriot Muda Perkasa Training Center. Oke, pemirsa KSTV, kita akan bincang-bincang lebih jauh tentang PMP Training Center. Siap. Bu, niki kok PMP ini dari namanya ini agak-agak ada pertanyaan. Patriot Muda Perkasa Training Center. Ini bimbel yang seperti apa? Ya. Untuk Patriot Muda Perkasa Training Center, jadi adalah suatu lembaga pendidikan untuk adik-adik yang mau meneruskan ke TNI, Polri, kedinasan, dan juga yang mau seperti ini kan mau ada CPNS ya Pak. Siap. Itu juga kita bisa membantu sampai bisa lulus hasil SKD-nya. Bimbingan belajar kedinasan. Kedinasannya. Jadi yang adik-adik bisa masuk ke TNI, Polri, ada juga yang ke kedinasan macam-macam ya, dari kedinasan dari kementerian. Ini bukan bimbingan belajar mata pelajaran kan bukan? Bukan. Ini persiapan untuk menjadi seorang pemimpin. Oke, siap. Jadi masuk kedinasan. Ya, contohnya kami sudah banyak meloloskan di apa Mbak? Seperti PKN STAN, ya. Kemudian di CPNS juga ada. CPNS. Ada di Kejaksaan Negeri Pak. Keterima Pak, kemarin 2 orang ya kita menjaga tahanan 2 cewek. Wow. Mau menjaga tahanan, bimbelnya ke PMP dulu. Iya. Garansinya harus ke sana. Iya, kami ada garansi apabila tidak lolos. Oke. Itu uang kembali 100%. Waduh, alhamdulillah. Tak kira takon genteni. Jadi kita ada program-program yang sangat menarik sehingga jangan khawatir, bapak-bapak, ibu-ibu menitipkan putra-putrinya untuk bergabung dengan kami, sehingga nanti kami persiapkan untuk mengikuti tes-tes yang memang sangat sulit Pak. Karena persaingannya itu tidak tingkat lokal tapi tingkat nasional. Contohnya ya Pak ya, P3K, kemarin masuk polisi ya Bu ya. Iya, setan itu kan yang daftar hampir 50.000, 60.000, yang diambil hanya berapa ratus, 200, 300. Kami 4 orang lolos semua yang ngambil setan ya Pak ya. Iya. Siapa saja Pak kemarin? Untuk yang tahun kemarin di tahun 2023 itu ada Koirun Nisa dari SMA Ngunut, kemudian Bagus dari SMA Trenggalek, kemudian ada Dimas dari SMA Gedung Warung 1, dan ada lagi satu itu Aurora. Ya, Aurora dari Semuboy. Iya, dari Semuboy. Itu dari jadi satu situ baru satu kementerian ya, keuangan. Masih banyak lagi. Kami ini kalau bimbel PMB itu menjembatani untuk semua kedinasan. Iya, betul. Ya, ini juga ada yang dari kepolisian. Kemarin ada banyak ya yang lolos. Yang lolos itu ada Mas Adam, Mas Marskal, Mas Cipta, sama Mas Rino. Nah, namanya cukup browsing lulus gitu. Sangat sulit Pak, sangat sulit. Karena tahapannya itu sistemnya gugur.
Jadi Iya. untuk kepolisian itu hampir 11 tahapan ya. Benar. 11 tahapan. Nah itu pemirsa biasanya lain nggak lulus nyalah-nyalah no. Nah, Ternyata mereka yang lulus ya, ini yang harus harusnya belajar dan memang harus belajar. fokus di suatu lembaga yang notabene seperti kami. Jadi nanti kita ajari mulai dari pembukaan akun, pendaftaran, itu kan sudah tes administrasi. Sampai ada tes apa akademik ya. Iya. Akademik itu kalau di kepolisian ada apa saja, Mbak? Kalau akademik khususnya untuk bintarannya sendiri itu ada matematika, tapi untuk tahun sekarang itu ganti nama Pak, jadi penalaran numerik. Wow, jadi kan sudah punya kurikulumnya ya. Ada, Iya. Pak. Mau naik Iya. pangkat, Iya. nanti belajar di Benar. sini. Boleh tenan nih. Nah, itu apa loh, Pak? Saya nyalah no pemerintah doa air aku di sini. Terus kami juga alhamdulillah dari request dari apa maksudnya progres dari adik-adik itu setelah kita review itu hampir materi yang kami berikan itu kurang lebih 70 sampai 90% itu keluar. Sehingga nilai psiko itu di atas 70, nilai akademik di atas 70. Padahal kan itu sudah sangat melebihi ya, Pak ya. Ya untuk minimalnya sendiri kalau yang psikotes itu 61. Wah, Dan kita- kemarin siswa kita itu ada 70. Rata-rata sekian. Keren, PMP pokoknya keren. Ya, SKD yang tahun ini ya untuk yang di Matra IPDN ya. Iya. Itu seperti siapa namanya? Alfian. Alfiani itu tertinggi se-Jawa Timur itu yang dapat 2000 lebih ya. Kan kalau IPDN itu dia ranking 19 se-Jawa Timur. Jawa Timur. Padahal nanti yang diambil kan cuma 41. Dia ikut se-Jawa Timur. Keren. Itu murid kami dari Blitar ya. Dari Blitar. Dari Blitar. Terus kemarin yang setan itu juga terbaik ya. Iya. Terbaik skornya 455 untuk SKD. Namanya siapa itu kemarin? Yang stand. Cowok. Yang cowok bagus. Enggak yang sekarang. Yang sekarang ini loh yang baru Oh tes. iya, Alvin. Alvin, itu. Alvin. Ibu, kalau misalnya mau Oke. daftar Oke. ke PMB itu Iya. gimana caranya? Mungkin bisa Mbak Sela sama Mbak Risa. Ini Mbak Sela ini saya perkenalkan ini dari cabang Kediri. Ini Mbak Risa dari Blitar. Sorry dari Tulungagung. Kami ada 4 cabang. Oke. Mungkin mungkin supaya belum terkenal. Nggak kenal nggak sayang Bapak. Iya, oke, siap. Iya. Mbak Sela. Sela, Mbak Risa. Kami Risa. ada 4 cabang ya Bapak. Panjenengan sendiri? Saya owner. Owner. Ownernya, saya pemiliknya. Kami dari Tulungagung, kantor pusat Tulungagung, dan ada satu lagi cabang di Trenggalek sama Blitar. Berarti Tulungagung pusatnya, Ya. cabangnya di Trenggalek, Kediri. Kediri. Mungkin bisa diinfokan cabang-cabang kami, Mbak. Alamatnya. Alamatnya. Kalau yang di Kediri itu alamatnya di Perumahan Mojoroto, Kota Kediri, Kabupaten Kediri. Jadi yang Kediri nggak usah jauh-jauh ke Tulungagung. Ya, Di Trenggalek ada di Pugalan. Terus di Blitar ada di Saranwetan. Saranwetan di Ruko, Pak, dekatnya Nggih. K12. Yang Tulungagungnya Tulungagung di Kibangun Sartoro dekat sekolah nih. Beji, Boyolali. Beji. Jadi adik-adik itu karena mungkin kelas 3 ya, kelas 2 itu sudah bisa mulai, Pak. Jadi kami ada dari garansi. kelas 2 SMA. Bisa, Pak. Bisa malah lebih oke persiapannya karena persaingannya luar biasa loh, Pak. Kalau IPDN itu puluhan ribu, 60.000, setan. Tapi oleh Alhamdulillah kami bisa meloloskan loh, Pak. Setiap tahun kami sangat banyak meloloskan adik-adik, mengantar adik-adik untuk menjadi taruna-taruni, Pak. Ya kalau kepolisian Bintara alhamdulillah sudah banyak juga. Ya sebenarnya kalau mau daftar ke tempat-tempat tadi nggih. Iya, mendekat. Syaratnya nopo Bu? Kok ini malah kelas 2 sudah bisa ini? Nah, kalau syaratnya sih sebenarnya simpel ya. Kalau adik-adik berminat ya langsung aja ke kantor kami. Oh gitu. Nanti di sana tinggal pilih programnya ya. Programnya itu kita ada 4. Misalnya 4 itu 4. Apa saja? Ada reguler, intensif, eksklusif sama super eksklusif. Siap, sing reguler dulu. Ini kok banyak macamnya. Iya. Yang reguler itu seperti apa? Yang reguler itu durasinya hanya sampai 6 bulan, tidak ada garansinya. Oh, 6 sama bulan. tidak ada fisiknya. Ya.
Kalau yang intensif itu ada garansinya, bisa gratis bimbel di tahun berikutnya jika tidak lolos. Oke. Tapi selama ini nggak ada ya. Iya. Yang ngambil Iya. intensif tuh 1 tahun udah oke, udah lolos. Iya. Kalau yang satunya kan kita kelas intensif sama super eksklusif ya. Eksklusif sama super eksklusif. Berapa itu regane? Kalau yang eksklusif sendiri itu ada 80 juta. Keren. Iya, soalnya ada garansinya juga, Pak. Garansinya? Benar, garansinya itu uangnya nanti kembali 80%. Siap. Yang paling mahal kami di 150 juta Itu yang super. Super Eksklusif. eksklusif dan kami sudah ada 7 orang, Pak. Dan Keren. alhamdulillah sudah lolos. Ya. Selama pendidikannya Sama, cuma dia garansinya yang berbeda. jadi 6 bulan. Enggak. Nggak, ada yang 8 bulan, 1 tahun. Ya, kalau yang 150 itu garansi apabila nggak lolos 100% uang kembali, Pak. Jadi orang tua itu kalau menitipkan ke kami, ini ada yang dari orang tua guru Durenan ya, dari SMA Durenan ya, sebelah sini mungkin. Iya. Itu dia kan mikirnya gini ya, untuk masuk adik-adik ke perguruan tinggi itu studi bandingnya begini, Pak. Kuliah umum sama kuliah kedinasan memang lebih sulit kedinasan, tapi kelebihan kami adik-adik itu nanti nggak bayar, ya toh? Bayar Di kuliah gratis, pendidikannya nggak bayar. Terus kedua, kalau lulus sudah jadi, lulus SMA. maksudnya kalau lulus dari pendidikan sudah menjadi PNS. Jadi gini nggih, anak-anak yang di sekolah menengah atas karena dia mau melanjutkan di sekolah kedinasan seperti itu, ngambil kursus, jadi Bukan begitu, Pak. Maksudnya kalau mau masuk itu syaratnya kan memang berat. benar. Harus melalui tahapan. Oke. Itu kan kalau sistemnya gugur, seandainya dia di SKD-nya saja nggak lolos, berarti dia sudah nggak mungkin mencapai tes berikutnya seperti fisiko. Lah itu kan saingannya luar biasa. Lulus belum tentu lolos karena di ranking di passing grade. Seperti kita minimal itu ya kurang lebih 400 ke atas. Ini sepertinya sangat menarik. Namun sebelum kita berbicara lebih jauh, monggo dipun kemari. Terima Monggo. kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rofiah, Ketua Kompetensi Keahlian Multimedia SMK Islam 1 Durenan Trenggalek. SMK Islam 1 Durenan Trenggalek merupakan sekolah menengah kejuruan yang berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Visi SMK Islam 1 Durenan: terwujudnya tenaga terampil yang berilmu, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Misi SMK Islam 1 Durenan: membentuk peserta didik yang berilmu, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah, meningkatkan kecerdasan dan kewirausahaan peserta didik, meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai program keahliannya, meningkatkan kemandirian dan kesiapan peserta didik dalam menghadapi era global. Kompetensi keahlian multimedia di SMK Islam 1 Durenan memiliki bisnis center jasa fotografi dan videografi, jasa desain grafis, dan pengembangan digital marketing. Kompetensi keahlian multimedia mengembangkan teaching factory atau kelas industri yang bekerja sama dengan Kili Suci Televisi atau KSTV dan dunia advertising.
Analisis peluang kerja dan peluang usaha siswa kompetensi keahlian multimedia meliputi bidang fotografi, videografi, dan desain grafis dan digital marketing yang saat ini memang sedang menjadi peluang usaha dan peluang kerja yang menjanjikan dan sedang berkembang. Dalam bidang fotografi, videografi, kompetensi keahlian multimedia melakukan pembuatan video profil company, dokumentasi pernikahan atau kegiatan, dan live streaming sebuah event. Dalam bidang desain grafis, kompetensi keahlian multimedia melayani desain logo, desain poster, desain banner, desain album kenangan, desain kaos, dan sablon cat. Dalam bidang desain grafis, kompetensi keahlian multimedia melayani desain logo, desain poster, desain banner, desain album kenangan, desain kaos dan sablon, cetak mug dan pin. Dan dalam bidang digital marketing, tentunya kompetensi keahlian multimedia memiliki peranan yang sangat penting, mulai dari pemotretan produk, pembuatan video produk atau iklan komersial, pembuatan feeds Instagram, Facebook, pembuatan poster untuk pemasaran produk, pembuatan desain logo dan kemasan. Di sini siswa multimedia diharap mampu melakukan sebuah usaha dengan bekal kompetensi yang sudah diberikan. Digital marketing bisa dilakukan kompetensi keahlian multimedia karena siswa multimedia juga dibekali dengan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Dan inilah yang menjadi teaching factory atau produk keunggulan siswa multimedia, yaitu mulai pembuatan produk ataupun branding produk, dilengkapi dengan pemasaran, dilengkapi dengan feed Instagram, dilengkapi dengan marketplace penjualan khusus untuk produk yang telah dibuat ataupun di branding. Demikian profil dan teaching factory kompetensi keahlian multimedia SMK Islam 1 Durenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, masih bincang-bincang dengan beliau dari Patriot Muda Perkasa Training Center Bimbel Kedinasan yang ada di Tulungagung, Kediri, Blitar, Trenggalek. Oke, siap. Ibu tadi kalau yang reguler biasanya reguler itu 7,5. 7,5 waktu pendidikannya 6 bulan. 6 bulan. Apapun itu bentuk kedinasannya. Iya, semua. Ada batasan kuota? Kalau kuota kami kan selaku banyak peminatnya, kami kan membantu. Siap. Masalah kuota itu kan urusan pemerintah, setiap tahunnya kan yang diambil berapa. Oke. Kalau pendaftar setahun itu yang ranking pertama itu biasanya di setan sama IPDN ya, ranking pertama 2 itu mesti di atas 60.000, 50.000 yang diambil ya sekitar ratusan aja, cuma 300-400 ya. Ya, itu kami memang sudah, ya mohon maaf, sudah mengoutputkan banyak siswa kami untuk sudah masuk ke lembaga kedinasan itu. Biasanya kan, waduh ini tasnya ini sudah jelas ini. Itu gini Pak, ya memang rumor di luar. Kalau mau masuk polisi bayar sekian, itu hal wajar. Ya memang itu kan. Tapi kalau keterima itu mesti diam aja tuh, bayar berapa? Tapi insya Allah di kami Pak, insya Allah di kami murni. Jadi kemarin ada kejadian itu seperti Mas Rino itu, bayar piro di Pak D-nya.
ya dia bilang aku nggak bayar ya dolanan Patriot Muda Perkasa gitu. Akhirnya dari orang tuanya tuh saking senangnya Pak, dia menjadi menginfokan ke teman-temannya, menginfokan ke sana sini, lo anakku lolos gak bayar, kok les nenggone Patriot Muda Perkasa. Akhirnya mengajak gitu Pak. Itu adalah salah satu bahwa kami itu komitmen untuk menjaga kualitas dan meluluskan adik-adik. Ini yang realistis yang seperti ini. Jangan nyala-nyala lo. Ya toh. Ya, jadi nggak mau berusaha, nggak mau mengeluarkan biaya, punya cukup browsing lulus. Nggak bisa Pak, karena tambahnya sangat banyak dan fisik itu pun banyak sekali ya. Tahapan fisik itu ada fisik 1, fisik 2. Mulai fisik 1 itu lari, shuttle run. Kalau dia baru lolos ke fisik 2, pull up, sit up. Lolos baru tahap ketiga renang. Itu nilainya diakumulasi dibagi baru dia lolos di fisik. Oh gitu ya. Jadi di bimbel itu kamu harus gini nanti fisiknya. Iya. Memang harus dijaga dan tidak bisa simsalabim Mbak. Hanya aku pengen jadi polisi, aku pengen kedinasan, hanya hitungan 3 bulan, 2 bulan harus disiapkan lebih awal ya. Iya. Lebih baik kelas 2. Kelas 2. Kelas 11 itu lebih baik. Gitu. Iya, itu lebih bagus. Itu insya Allah di kami yang curi setar kelas 2. Karena adik-adik kan kadang-kadang kalau suwi, kadang tuh pengennya instan, kurang kelusasi, ya kurang maksimal Pak. Jadi harusnya kalau lama malah dia cepet meresapi ilmunya ya. Jadi sering berarti gini ya Bu, ini Pangapunten dari lembaga panjenengan melihat anak ini potensi apa enggak ini kalau mau daftar sini sebenarnya sudah bisa mengetahui kan? Ya bermacam-macam ya Mbak, bisa diceritakan? Kalau dari kami, karena saya perwakilan dari Tulungagung itu gini Pak. Cek dulu tinggi badan. Iya, biasanya datang, Kak aku mau daftar ke polisi. Misalnya kayak gitu. Nanti kita ukur tinggi badan, berat badan, sama kesehatan matanya, sama tensi. Nah itu biasanya terus kita arahkan ke cek kesehatan. Jadi kalau cek apa? Jadi kalau masalah banyak yang datang ke kami gendut, akhirnya kan harus profesional, makanya dikejar, kamu harus larinya. Akhirnya bisa turun 20 kilo. Itu bukan gendut Bu, perutnya bangir. tapi bisa loh ya. Iya. Bisa turun banyak ya. Gitu, gitu. Banyak. Fisiknya itu kayak ada program sendiri. Program sendiri Pak. Buat Jadi, anak yang gemoy. Terus ada yang kurus juga Pak. Ada yang kurus. Kan juga nggak profesional. Harus profesional. Gak usah diet lah. Kalau mau malam minum susu. Oh gitu Iya. Oh lah iya. Kalau matanya gini kita ada, makanya kita konsultasi. Wah keren Jadi sama gratis konsultasi Pak. Jadi kita harus setelah masuk ada grup WhatsApp, dia bisa konsultasi orang tuanya. Jadi sistem kami itu adalah kekeluargaan. Jadi saya, tentor, siswa itu saling mendukung sehingga kami infokan ini kurang gini, putranya gini. Harus begini. Alhamdulillah kalau sudah lulus itu ya sangat mereka senang sekali anaknya. Makanya yang seharusnya notabene katanya, waduh lulus sih bayar berapa ratus juta, begini. Tapi di kami alhamdulillah murni. 100%. Galak nggak mentornya? Ya tidak ya, kita kekeluargaan tadi loh Pak. Jadi saya anggap teman. Jadi saya ini anak saya. Ini sama siswa. Nanti kalau kayak seperti yang mau tes divisi itu, kalau gini loh, tidak tembak. Ya tidak begitu Pak. Yang penting anak-anak itu memang harus disiplin. Kalau mereka terlambat ya suruh push up. Karena nanti kamu di asrama juga begitu. Jadi untuk kita ada MOU-nya Pak. Yang garansi itu ada MOU. Kamu tidak bisa dong menuntut garansi kalau kamu sendiri tidak aktif. Seandainya 1 minggu hanya masuk sekali atau 1 bulan hanya sekali, gimana kita mau ngasih ilmunya kalau kamu sendiri tidak aktif masuk. Makanya di sini ada catatan juga. Keren. Garansi itu berlaku apabila ya kan. Tapi alhamdulillah anak-anak itu belum jamnya itu sudah datang. Ini rumah kedua naik ke atas menyalakan AC. Ini memang kekeluargaan Pak, kekeluargaan ya. Kita buat nyaman dia, nyaman sehingga dia kan juga senang, nyaman. Kalau udah ini sebenarnya udah berapa lama?
kami ya, saya perkenalkan, saya Bu Lina ini sudah, saya dunia bimbel itu sudah 25 tahun. 25 tahun, jadi saya sebenarnya dulu guru, Pak. Saya guru, seorang pendidik selama 15 tahun, tidak diangkat ceritanya gitu. Akhirnya kami membuka satu lembaga bimbingan, yang pertama dulu PE, yaitu Primagama Inggris itu, terus akhirnya anak saya masuk ke kedinasan di Matra Udara, Politeknik Penerbangan Surabaya. Alhamdulillah sekarang sudah dinas di Batam, di Maskapai Lion. Akhirnya kan teman-temannya nggak ada, yang mau itu kan nggak ada di Tulungagung, kan biasanya larinya ke kota-kota besar. Kami buka ya, alhamdulillah pasar menerima. Akhirnya mendekatkan diri. Dulu kan kalau mau les gini kan jauh-jauh, Pak. Nah, orang tua kan masih ngekos, transport. Sekarang jemput bola saya. Lele ada, Kediri ada, Tulungagung ada, Blitar ada. Ya. Akhirnya alhamdulillah mereka di samping sekolah masih bisa ya. Kalau keluar kota kan alumni akhirnya. Alhamdulillah mereka orang tua berterima kasih sehingga bisa dekat siswanya. Kalau di bimbel panjenengan itu jam berapa sampai jam berapa? Bisa Mbak Sela, ada Mbak Risa? Ada 2 sesi, Pak. Sesi pertama itu jam 4 sampai jam setengah 6. Jam 4 sore? Iya, sesi kedua itu jam 6 sampai jam setengah 8. Malam. Berarti anak-anak yang masih sekolah masih bisa. Kalau Sabtu Minggu fisik, Pak. Fisiknya kita ada di lapangan, kalau Tulungagung di Stadion Rejoagung. Jagung, nanti ada di Kediri ada. Ini khusus apa mau ngapain ini? Kan memang untuk menyiapkan menjadi seorang tentara, polisi, kedinasan yang mau ke, kalau Kementerian Keuangan ya SETAN, kalau dalam negeri ya PDN. Ini kayaknya lulus dari situ udah nggak usah dites, itu langsung masuk karena udah fisiknya udah jadi loh. Nggak bisa begitu, Pak. Itu prosesnya panjang. Anak-anak itu juga harus MCU. Kesehatan itu kan ada 2, Pak. Ada Rikes 1, Rikes 2. Kesehatan 1 itu yang biasanya luar, ya Mbak ya. Kalau dalam nanti ya cek lagi. Dalam, biasanya urin, organ dalam. Itu tidak harus semuanya bisa masuk karena memang betul-betul ya. Oke. Ya semoga nanti Mbak. Kalau adik-adik itu biasanya kami sarankan ya, kami selaku pimpinan di Patriot Perkasa Training Center. Ya, siapkan diri kalian sebelum kalian mau mencapai cita-cita kalian. Karena cita-cita kalian itu sangat luar biasa dan kompetitornya juga sangat-sangat banyak. Dan itu perlu proses, tidak bisa langsung lah. Lembaga kami, Patriot Muda Perkasa Training Center ini siap menjembatani, melayani sampai adik-adik ini lulus dan lolos. Mulai dari administrasi, tes fisik, fisiko, akademik. Tahapannya sangat banyak dan sistemnya gugur. Nah, kalau lolos itu mesti pilihan, Mbak. Dan itu tidak akan bisa kalau tidak di lembaga bimbingan. Karena di sekolah tidak akan ada materi fisiko. Kalau mau SKD juga tidak ada, TKP ya. SKD itu ada berapa? SKD itu ada TWK, tes wawasan kebangsaan, kemudian TIU, tes intelijensi umum, sama yang terakhir itu TKP, tes karakteristik pribadi. Itu kan ada passing grade-nya. Iya. Kalaupun nilainya 2 lolos, tapi yang satunya nilainya kecil, dia nggak lolos. Apa syaratnya? Malah itu kita anak-anak adik-adik yang belajar di kami, kita kasih strategi, Pak. Terus strategi, trik ada, strategi milih programnya nanti juri ada, Pak. Jadi tidak asal ya ngapunten belajar etek-etek penak ngomong. Belajarnya kudu tenanan, perlu kita manage ya. Jadi tadi ada kelas reguler. Iya, ada intensif. Intensif. Kemudian eksklusif. Eksklusif. Sama sub
super eksklusif. Ya, tentu dengan berbiaya yang variatif, namun demikian masih ada garansi. Iya, jadi keren ini. iya, kalau kami akhirnya kekeluargaan ya kayak gitu Pak, orang tua senang, tapi sebenarnya ya kembali ke anaknya, kami hanya membantu, tapi kan membantu mengarahkan sampai dia lulus. Tetap nanti kalau anaknya benar-benar ya kan, berapapun biaya yang harus dikeluarkan orang tua, saya pikir tak masalah. Ya jelas. Karena orang tua mikir loh Pak, kalau kuliah umum belum tentu dia nanti bisa cari kerja. Kadang banyak alumni yang lulus umum tapi masih bingung cari kerja. Kalau di sini langsung dijamin kerja. Kedinasan tanpa dipungut biaya, malah dalam di BMKG malah dapat satu bulan dapat uang saku 700 sampai 1 juta. Kok di BMKG itu maksudnya? Maksudnya ya kedinasan yang STMKG ya, meteorologi dan geofisika itu loh Pak, untuk gempa-gempa itu. Sekolah dibayar? Iya. Saya mau ya. Nah, makanya kalau mau putra Bapak harus mendaftar di kami, dilatih di bimbel kami supaya lulus. Terima kasih Bu. Sebenarnya masih ingin pinjam-pinjam lebih jauh, tapi waktu kita yang sangat terbatas. Mungkin di lain kesempatan kita akan ketemu lagi, masih di program bersama kita Ngopi Ngobrol Inspirasi. Terima kasih semuanya. Terima kasih pemirsa KSTV, sampai berjumpa kembali di kesempatan yang beda. Namun demikian, sekali lagi kami mohon maaf jika ada satu kata ataupun dua patah kata yang kurang berkenan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Anja Nur Afifah dan saya Sereni Diaristin. Nah Kak, kita lagi ada di mana sih Kak? Kok rame banget? Saya kasih tahu ya, kami sedang berada di Pasar Rakyat, tepatnya di alun-alun Trenggalek. Mau tahu gimana keseruannya? Jangan kemana-mana, tetap di Jelajah Bumi Trenggalek. Let's go! Halo pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam acara Jelajah Bumi Trenggalek. Di Trenggalek sedang ada acara yang seru loh, dalam rangka memperingati Hari Jadi Trenggalek yang ke-830. Semoga pinayungan kaluhuran yang merupakan ungkapan doa dan harapan bahwa di usia 830 tahun Trenggalek tahun ini akan senantiasa dalam perlindungan dan diliputi kemuliaan, kehebatan, dan kebesaran atau keluhuran. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Trenggalek menggandeng PC Gerakan Pemudaan SOR Trenggalek untuk menggelar Pasar Rakyat Zaman Kawak 2024 dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-830 Trenggalek tahun 2024 di seputar alun-alun Trenggalek mulai tanggal 18 sampai 29 Agustus 2024. Dalam Pasar Rakyat ada berbagai stand makanan dan minuman, wahana permainan, UMKM, pertunjukan seni tari, dan banyak lainnya. Saat malam hari, akses kendaraan di area alun-alun ditutup untuk menjaga keamanan.
Ratusan warga Trenggalek berbondong-bondong menuju alun-alun, terutama di malam hari. Pasar rakyat ini selalu dipenuhi oleh banyak orang yang terdiri dari usia balita hingga kakek nenek. Aku pun juga tidak mau kalah, pastinya aku menuju alun-alun dan berkeliling di pasar rakyat sambil melihat berbagai jenis UMKM yang ada di pasar rakyat. Selain UMKM, juga ada berbagai macam permainan anak-anak dan bahkan permainan orang dewasa. Dalam kegiatan pasar rakyat yang digelar di alun-alun Trenggalek ini, selain para pedagang UMKM, juga ada panggung utama yang diisi oleh penampilan Gambus Senjabil, featuring Cak Sodik, Sholawat An-Najah bersama Gus Salsaladin, stand up komedi, parade musik Puntadewa, beauty contest, tari tradisional dari Sanggar di Trenggalek, pentas jaranan, grup campur sari, dan masih banyak lainnya. Aku menikmati pasar rakyat ini dengan cara membeli sejumlah makanan, minuman, ataupun menyewa jasa wahana permainan. Lalu bagaimana kata para pedagang dengan diadakannya pasar rakyat ini? Yuk ikuti terus. Kenalan Mas. Nggih jenengan? Sumiati. Jualan apa Bu? Kontrol. Nggih. Nek ngeten acara seperti ini apa membantu pendapatan jenengan? Ya. Kira-kira seharinya berapa Bu kalau hari biasa? Kalau hari-hari kalau sepi ya 400-an. Kalau pas ada acara seperti ini berapa? Ya, Bu, 1 juta ya lebih. Berarti sangat membantu gitu. Oke, terima kasih ngoten mawon. Umur saya 22 tahun, saya mahasiswa semester. Menurut kakak, dengan adanya kegiatan seperti ini, apakah membantu usahanya Kak? Membantu, sangat membantu. Karena mungkin ya, kalau menurut saya kan masih seorang mahasiswa ya. Jadi tempat dimana kalau ada acara yang seperti ini, ada acara bazar atau acara seperti ini tuh membantu para UMKM atau para warga sekitar untuk membuat apa yang namanya itu, membantu ekonomi masyarakat sekitar. Oke. Lalu kira-kira berapa Kak pendapatannya? Pendapatan untuk stand saya sendiri. Kalau untuk stand saya sendiri, kalau untuk stand, kalau yang sekarang event sekarang itu kan digunakan di luar, yang di luar sama di dalam. Yang di luar itu kemungkinan trafficnya itu lebih besar karena orang kebanyakan lewat di luar, kalau di dalam kurang. Tapi kalau pendapatan, kira-kira itu range-nya mungkin 500 sampai 1 juta. Seperti itu. Itu untuk omsetnya. Terima kasih ya Kak, terima kasih. Nah, seperti itu pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, keseruan pasar rakyat yang ada di alun-alun Kabupaten Trenggalek untuk memperingati Hari Jadi Trenggalek yang ke-830. Selamat Hari Jadi Trenggalekku, semoga pinayungan kaluhuran yang senantiasa dalam perlindungan dan diliputi kemuliaan, kehebatan, dan kebesaran atau keluhuran. Terima kasih, mohon pamit undur diri, sampai jumpa di acara Jelajah Bumi Trenggalek next episode, bye-bye. Nah, seru dan ramai bukan? Pasar rakyat yang ada di alun-alun Trenggalek. Nah, dapat kita lihat banyak sekali pedagang yang antusias mengikuti pasar rakyat ini, serta banyaknya pengunjung yang datang. Tak hanya dari Trenggalek, namun dari luar Trenggalek juga. Tetap ikuti keseruan kami hanya di Jelajah Bumi Trenggalek. Saya Anindya Nur Afifah dan saya Sarmindia Ristin. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Ini adalah vlog kedua tentang kuliner yang menarik di Trenggalek tercinta. Kali ini kita berada di Rumah Makan Busur. Rumah makan ini berada di Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Rumah makan ini termasuk rumah makan yang legendaris loh, karena sudah ada sejak tahun 1967. Inilah Rumah Makan Busur Durenan Trenggalek. Dari depan aja udah kerasa nih laparnya. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam. Mbak, menu favorit di sini apa ya? Ada soto ayam, pecel sama rawon. Ya udah aku pesen 1, pecelnya 1 plus soto 1, rawonnya 1, minumnya es teh 1. Coba ya. Makasih. Lihat nih, 3 menu udah ada di depan meja saya. Yang pertama ada nasi pecel legendaris, ada soto, ada rawon. Wow, bikin ngiler ya. Langsung saja pertama mari kita coba nasi pecelnya. Wow, pedesnya pas, manisnya juga pas. Pokoknya top Marco top. Kalian pengen ya? Kalau kalian pengen, jangan lupa dong kepoin Trenggalek itu mana. Dan pastinya jangan lupa mampir di Rumah Makan Busur Durenan. Lanjut, kita nikmati sotonya. Wow, rasanya pas banget, bumbunya juga pas banget. Bikin lagi loh. Tunggu dulu teman-teman. Masih ada satu lagi loh di sini, yaitu ada rawon.
Mari kita coba dulu ya. Mbak mau bayar untuk total semua meja nomor 7 berapa ya? Totalnya semua meja 7 169. Iya Mbak. Iya, totalnya. Makasih Mbak. Rumah makan Busur Durenan recommended banget loh buat kamu semuanya, yang pastinya dengan harga yang low budget. Nah teman-teman, saatnya aku lanjut perjalanan dulu ya. Next, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.
keindahan Trenggalek tidak diragukan lagi. Jangan tanya Trenggalek itu mana. Ayo nikmati keindahan wisata Trenggalek yang berteman hati. Begitu sempurna Tuhan mengukir alam dengan kuasanya. Begitu sempurna Tuhan mengukir alam dengan kuasanya. Gemercik air mengalunkan nada ritmis di celah ringgangnya pepohonan. Biru warnamu menyapu hamparan cakrawala memanjakan mata. Di sisi sudut pantai berjajar berbagai kuliner hasil laut. Aroma yang menggelitik hidung membangunkan rasa lapar, menikmati bersama air kelapa muda. Wow, kota kecil yang penuh keindahan dan kerinduan. Rasanya tak ingin meninggalkan kenangan bersamamu. Dari sini, kupandang ucapan selamat datang di Dilem Wilis. Inilah agrowisata Dilem Wilis, bertempat di pegunungan Kecamatan Bendungan, Trenggalek, yang merupakan sejarah peninggalan Belanda. Dilem Wilis ini dulunya adalah bekas pabrik yang kini disulap menjadi salah satu agrowisata andalan di Kabupaten Trenggalek. Suasana yang sejuk, tenang, dan damai membuat kita terbuai dalam kenyamanan. Jariku bergoyang, seakan ingin berdendang. Tak hanya batik di Pekalongan, Trenggalek pun ikut dalam persaingan. Berpusat di Desa Ngentrong, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Jari-jari tua pembatik asli Trenggalek ini turut menjadi saksi dalam merangkai eksistensi batik tulis di bumi Pertiwi. Sebagai pemuda-pemudi, patutlah kiranya kita ikut lestari dan meramaikan budaya asli dalam negeri.
perjalanan ini kuakhiri dengan membawakan batik asli buatan anak negeri sebagai pengingat siapa jati diri.